Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Blegur dengan NIM 2201060006. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai larutan untuk memenuhi tugas kesetimbangan kimia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai larutan ideal. Larutan ideal didefinisikan sebagai sebuah larutan yang memenuhi hukum Raoult. Hukum Raoult sendiri menyatakan bahwa tekanan uap parsial dari sebuah komponen di dalam campuran adalah sama dengan tekanan uap komponen tersebut dalam keadaan murni pada suhu tertentu dikalikan dengan fraksi molnya dalam campuran tersebut. Nah, jika tekanan uap hasil pengamatan tidak sama dengan tekanan uap berdasarkan perhitungan hukum Raoult, maka secara otomatis larutan tersebut tak ideal. Nah, untuk persyaratan larutan ideal sendiri itu yang pertama, molekul zat terlarut dan molekul pelarut tersusun sembarang. Yang kedua, pada pencampuran tidak terjadi efek kalor. Ciri-ciri dari larutan ideal sendiri, yang pertama itu tidak ada perubahan sifat dan komponen ketika zat bercampur. Tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan, tidak ada penyusutan volume, dan tentunya mengikuti hukum Raoult. Kemudian, volumenya merupakan penjumlahan tepat volume komponen-komponen penyusunnya. Perlu diketahui teman-teman, sebenarnya tidak ada larutan yang bisa dibilang ideal, tetapi ada beberapa larutan yang kondisinya benar-benar mendekati keadaan yang ideal. Contohnya yaitu ada heksana, heptana, bensena, dan metilbensena. Dalam termodinamika pencampuran larutan ideal, ada yang namanya larutan ideal dan gaya intermolekuler. Nah, dalam gaya intermolekuler ini, dalam sebuah larutan beberapa molekul yang berenergi besar dapat menggunakan energinya untuk mengalahkan daya tarik intermolekuler permukaan cairan dan melepaskan diri untuk kemudian menjadi uap. Bisa dilihat dari gambar ini, semakin kecil daya intermolekuler, semakin banyak molekul yang dapat melepaskan diri pada suhu tertentu. Apabila kita mempunyai larutan kedua, hal yang sama juga terjadi. Pada suhu tertentu, sebagian dari molekul-molekul yang ada akan mempunyai energi yang cukup untuk melepaskan diri dari permukaan larutan. Saat kedua larutan ideal ini dicampur, kecenderungan dari dua macam molekul di dalamnya untuk melepaskan diri tidak berubah. Kita mungkin berpikir bahwa diagram ini hanya menunjukkan separuh dari seluruh molekul yang melepaskan diri, tapi sebenarnya proporsi dari kedua jenis molekul yang melepaskan diri ini masih sama. Diagram ini menunjukkan larutan 50/50 dari dua larutan, yang berarti bahwa hanya ada separuh dari tiap jenis molekul yang berada di permukaan larutan dibanding jumlah tiap jenis molekul pada permukaan larutan awalnya. Apabila proporsi dari tiap jenis molekul yang melepaskan diri tetap sama, tentu saja hanya ada separuh dari tiap jenis molekul yang dapat melepaskan diri dari larutan pada suatu waktu tertentu. Dalam larutan ideal ada yang namanya hukum Henry. Hukum Henry menyatakan bahwa tekanan uap parsial suatu zat terlarut di dalam larutan encer sebanding secara proporsional dengan fraksi molnya. Rumusnya PB sama dengan KB kali XB, di mana PB merupakan tekanan uap parsial zat terlarut, KB merupakan konstanta Henry, dan XB merupakan fraksi mol zat terlarut. Dalam larutan, ada juga yang disebut dengan hukum distribusi Nernst. Menurut hukum distribusi Nernst, bila dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur, dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Pelarut yang biasa digunakan yaitu pelarut organik dan air. Koefisien distribusi dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. KD sama dengan C2/C1 atau KD sama dengan CO per CA. C1 atau Ca adalah konsentrasi solut dalam pelarut pertama atau pelarut air, sedangkan C2 atau CO adalah konsentrasi solut dalam pelarut 2 atau pelarut organik.
Dari persamaan di atas, apabila harga KD besar, solut secara kuantitatif akan cenderung terdistribusi lebih banyak dalam pelarut organik, demikian sebaliknya. Rumus di atas dapat berlaku jika solut tidak terionisasi dalam salah satu pelarut, solut tidak berasosiasi dalam salah satu pelarut, dan zat terlarut tidak dapat bereaksi dengan salah satu pelarut atau adanya reaksi-reaksi lain. Kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu sifat koligatif larutan. Pengertian dari sifat koligatif larutan adalah sifat fisis larutan yang hanya bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut, bukan pada jenis zat atau komponen yang ada dalam larutan. Dalam sifat koligatif larutan ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit biasanya mengalami peruraian. Dalam pembahasan sifat-sifat koligatif larutan elektrolit, Van Hoff memodifikasi persamaan sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan menambahkan suatu ketetapan yang sering disebut dengan faktor Van Hoff, di mana adalah perbandingan antara harga sifat-sifat koligatif yang diukur dan harga sifat koligatif yang terhitung. Untuk larutan non-elektrolit, nilai I sama dengan 1, sedangkan untuk larutan elektrolit, nilai I tidak sama dengan 1. Rumusnya, I sama dengan sifat koligatif terukur dibagi sifat koligatif terhitung. Dalam sifat koligatif larutan ada yang namanya penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Untuk pengertiannya bisa dilihat di slide. Yang pertama untuk penurunan tekanan uap. Jika suatu solut dilarutkan dalam solvent, tekanan uap larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murni. Mengapa hal ini terjadi, teman-teman? Hal ini disebabkan karena pada permukaan larutan terdapat interaksi antara zat terlarut dan pelarut sehingga laju penguapan tersebut berkurang. Akibatnya, tekanan uap larutan menjadi turun. Nah, selisih antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan disebut dengan penurunan tekanan uap. Dari diagram tersebut, garis yang penuh menunjukkan untuk diagram pelarut, sedangkan garis yang setengah diagram untuk larutan. Dan dari diagram tersebut menunjukkan pada suhu tertentu adanya tekanan uap larut murni P0 atmosfer dan tekanan uap larutan P atmosfer. Untuk rumus dari penurunan tekanan uap, teman-teman dapat melihatnya. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan. Dari diagram ini menunjukkan A titik didih air pada 100 derajat Celcius dan tekanan uap 1 atm. Yang KB, titik pada 100 derajat Celcius dan tekanan uap kurang dari 1 atmosfer di mana larutan belum mendidih. Yang KC, titik pada tekanan uap 1 atmosfer dan suhu lebih besar dari 100 derajat Celcius di mana larutan mendidih. Jika titik didih pelarut dan titik didih larutan, maka kenaikan titik didih dapat dirumuskan delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Besarnya kenaikan titik didih dirumuskan Raoult sebagai delta TB sama dengan KB dikali M, atau delta TB sama dengan KB kali W per M kali 1000 per P, di mana W merupakan massa zat terlarut, M merupakan berat molekul zat terlarut, P sama dengan massa zat terlarut, dan K merupakan tetapan kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Jika titik beku pelarut TF0 dan titik beku larutan TF, maka penurunan titik beku dapat dirumuskan delta TF sama dengan TF0 kurang TF. Diagram ini menunjukkan tekanan uap dan penurunan titik beku larutan. Besarnya delta TF larutan juga dapat bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Menurut Raoult, untuk larutan yang sangat encer berlaku delta TF sama dengan KF dikali M. Rumusnya hampir mirip seperti dengan kenaikan titik didih. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Osmosis adalah proses berpindahnya
molekul-molekul pelarut dari encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput membran atau penyekat semi-permeabel. Tekanan osmotik tergolong sifat koligatif karena hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada jenisnya. Rumus dari tekanan osmotik Pi sama dengan M dikali R dikali T, di mana Pi merupakan tekanan osmotik, M merupakan molaritas larutan, R merupakan tetapan gas, dan T merupakan suhu mutlak. Kita masuk pada contoh soal. Di sini contoh soal yang saya paparkan yaitu penurunan titik beku. Bunyinya, hitunglah penurunan titik beku larutan yang dibuat dari 6,2 gram etilen glikol dalam 100 gram air. Rumus yang dipakai tentunya delta TB sama dengan KB dikali M. KB-nya merupakan tetapan yaitu 1,86. Kemudian M merupakan molalitas, dicari menggunakan rumus gram per mr kali 1000 per P. Hasilnya didapatkan 1 molal, kemudian dikalikan hasilnya 1,86. Titik beku larutan sama dengan titik beku normal air dikurangi dengan delta TB. 0,0 dikurangi 1,86 sama dengan negatif 1,86 derajat Celcius. Jadi, titik beku larutan etilen glikol yang didapat adalah negatif 1,86 derajat Celcius.